kasir tuh ngalamin 2-3 kali di mana momen yang gitu tuh Mas, yang kita kayaknya minggu depan tutup nih. Hah? Kita kasih solusi. Enggak, guys, orang ini bisa kasih kita nih bantuin buat para UMKM modal hanya menggunakan satu langkah doang. Widih. Amin. Dia dekat banget soalnya, insya Allah gitu ya, karena dia dekat banget sama beberapa komunitas-komunitas UMKM yang tersebar di seluruh dunia. Indonesia. Oh, Indonesia. Ya. Nah, gue penasaran tuh. Soalnya biasanya kendala UMKM tuh ya jujur ya, mereka butuh modal. Betul. Baik itu yang baru berjalan atau yang mungkin sudah bertahun-tahun jalan. Iya, nah, cuma kendalanya gara-gara mungkin dia nggak menarik perhatian investor, sehingga ada satu poin yang menjadi kesalahan buat dia nih. Yes. Mungkin gara-gara itunya, gara-gara ininya. Nah, dia bisa ngasih tahu ke kita sebenarnya rumus apa yang dipakai sehingga ada investor ngelirik usaha lo, dilihat, oke, gua join sama lo. Gitu ya? Iya. Clear di situ ya? Insya Allah clear. Masya Allah. Berapa kira-kira sih modalnya? Kalau biasanya investor biasanya ngelirik UMKM tuh? Nurunin berapa sih? Beda-beda ya. Gitu kan levelnya ada level mikro, ada level menengah gitu ya. Nah, kalau yang level mikro tuh biasanya ada mikro, kecil, menengah lah biasanya. Oke. Kalau mikro tuh kadang-kadang bisa starting dari even 5 juta gitu-gitu tuh. Oke, deketan dikit. 5 juta? 5 juta. Biasanya mereka buat ini ya, muterin barangnya mereka lagi gitu. Oke. Gitu. Nah, yang menarik juga si UMKM nih based on pengalaman kita, ternyata kalau dikasih modalnya terus bayarnya harus nyicil, itu akhirnya tuh banyak yang nggak ini jadi nunggak gitu. Kenapa lo nggak beliin barang aja? Nah, exactly, itu salah satu solusi paling tepat tuh Mas sebenarnya gitu. Jadi kalau UMKM tuh dikasih uang itu kebanyakan pasti akhirnya disalahgunain gitu. Yang usaha mikro ya, terutama. Emang banyak oknum yang begitu, nggak ngerti, nggak tahu apalah, buat beli inilah, buat beli itulah. Iya, terus mereka punya toko kelontong, dikasih bantuan langsung gitu ya, misalnya berapa gitu, 3 juta. Itu even yang ada temannya bokap gue lah yang berpendidikan gitu. Dia jualan somai, dapat nih bantuan dari pemerintah 3 juta apa 2 juta waktu itu. Dipakai buat ini dong, usahanya gitu. Enggak lah, buat anak gue sekolah kemarin gitu. Alah. Tapi yang paling sering tuh bapak-bapak yang pakai itu buat kawin lagi biasanya. Wah. Iya. Itu sering banget tapi beneran. Buat kawin lagi? Jadi dapat duit, modal, tiba-tiba besoknya kawin lagi. Nggak tahu, nggak dipakai buat usaha. Itu sering banget tuh. Ya Allah. Itu harus dibenahin loh. Lu kan bapak UMKM nasional nih. Bapak keuangan UMKM nasional. Bantulah mereka gitu kan. Insya Allah. Jadi memang modal tuh jadi salah satu faktor penting supaya UMKM itu bisa growing gitu. Tapi ternyata nggak semudah itu dapat modal yang akurat gitu. Nah, penting banget nih modal yang akurat ini gitu. Oke. Gini, kita lihat deh profil lo deh. Kita masuk ke Instagramnya Kasir ya. Pakai Q ya. Pakai Q, pakai kol-kolah ya teman-teman. Iya benar ya. Jadi kepikiran juga kasih solusi kalau pakai Q, asik juga kali depannya. Boleh. Kasih solusi. Wih, keren. Kita kasih solusi. Itu tuh boleh tuh. Nah, lu kan ini 23.000 organik, Bro. Organik. Beli di mana followersnya? Organik beli di Shopee. Nggak, tapi serius ya. Karena apa? Karena lo bangun sama dekat sama komunitas UMKM apa segala macam ya. Iya, paling banyak memang dari komunitas sih. Waktu kita bareng mereka itu impact-nya. Terus orang ini kebanyakan user kasir tuh di kota tier 2, tier 3 malah, bukan Jabodetabek. Kebanyakan tuh Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, baru Jabodetabek gitu. Oke. Gitu. Nah, di daerah itu komunitas tuh cukup strong gitu, komunitas UMKM dan ibu-ibu atau terutama ibu-ibu ya. Kalau ada sesuatu yang menarik bagus buat mereka itu kenceng banget tuh mereka untuk ngasih tahu nih pakai kasir aja gratis gitu. Ini gitu. Itu makanya kita 70% user kita datangnya organik gitu. Oh nice. Oke. Gitu. Kalau teman-teman lu ya nonton sampai akhir, insya Allah menemukan jawabannya kira-kira satu langkah apa atau yang dimaksud nih, nanti Angga akan ngasih tahu agar lu mendapatkan modal. Insya Allah. Ya. Akses lah. Iya, dapat akses akan dipertemukan. Soalnya gini, jujur mungkin bukan Angganya misal yang ngasih duitnya, tapi Angga nih, orang ini nih guys, bisa ngasih tahu langkah dan cara kita nih harus ngapain, sehingga itu yang dibawa ke pemodal. Dengan misalkan ini, itu, ini, nah mereka kan butuh trust.
Nah, langkah lo tuh harus ngapain dan ketika mereka trust, mereka akan yakin untuk naruh duit di situ misalkan. Gitu ya kurang lebih ya. Tapi ntar lo tonton sampai akhir dulu dan gue pengen bahas perjalanan dia ketika membangun suatu usaha startup ini kan wow, kisahnya seru guys. Sampai dia nggak bisa bayar pegawai. Ada gitu ya. Gaji pegawai. Pokoknya suka duka perjalanan dia membangun kasir nih. Sampai akhirnya dia banyak belajar evaluasi dan ternyata ujung-ujungnya menemukan satu cara ini yang dipraktekin di dia sehingga mau disebar ke teman-teman semua. Dari tahun berapa lo bangun startup? Company-nya tuh namanya kebetulan Solusi Teknologi Niaga. Jadi mirip-mirip kita ya. Oke. Mudah-mudahan suksesnya juga kayak Bang Dery nih. Amin ya Allah. Kan saya juga merintis juga. Iya. Saya kantor di sini. Oke, terus? Iya. Nah, 2015 tuh company-nya gitu. Itu gue berdua sama Novan, partner gue. Dia tuh legend di industri teknologi lah gitu. Orang IT jago banget lah gitu. Modal berapa awalnya? Modal alhamdulillah waktu itu kita dapat partner yang memang bisa bantuin kita tuh waktu itu. Oke, kita bantuin kalian dulu deh buat jalan gitu. Jadi alhamdulillah maksudnya technically ya modal laptop gitu-gitu ada ya gitu. Tapi waktu berjalan alhamdulillah bisa kebantu sama itu gitu. Dan ada beberapa kita awalnya kan software house, kita bikin apps buat orang gitu, mobile apps dan macam-macam. Awalnya tuh lu vendor-vendor gitu ya? Awalnya gitu dulu. Freelancer apa jasa ya? Jasa bikinin mungkin software house gitu, awalnya gitu. Kita bikinin apps buat beberapa company lah. Ya dari situ akhirnya bisa jadi modal dan dapat partner yang bisa mau ngebantuin ya. Angel pertama kita lah. Gitu. Nah itu tapi ya 2015 company-nya jalan, kita nggak bisa fokus bikin produk kan, karena kan harus tadi kan ke klien lah, bikinin apps buat klien gitu. Sampai era 2016 dapat investor, terus 2017 akhirnya produknya kasir bisa rilis tuh. Jadi bisnis modelnya memang secara positioning adalah ini ya, POS ya, point of sales ya. Point of sales. Jadi untuk apa namanya? Ya kasir catatan, ya. Catatan kasir sesuai namanya dan digital ya. Iya. Di Android ya. Nah, jadi ketahuan semuanya lengkap di situ, laporan keluar masuknya apa segala macam. Iya kan? Oke. Di situ tuh memang dari awal si angel investor datang udah percayakan mungkin dengan nilai yang nggak besar. Enggak besar lah. Kita masih baru kan, masih even masih idea waktu itu. Kita pengen bikin gini, marketnya kurang lebih segini gitu, dan kita lihat nih potensinya gede nih gitu. Apa yang lo harus lakukan pertama kali ketika ngebidik market bahwa ini sebelum cerita tentang lo jatuh parahnya ya, kan katanya lo sempat jual rumah ya? Iya. Wah, jual rumah 2016 akhir lah, gue jual rumah, partner gue jual tanah tuh si Novan itu. Ini setelah bangkrut maksudnya menuju detik-detik akhir atau jual rumah untuk buka usaha, maksud gue gitu, buka kasir ini? Justru kasirnya udah mulai jalan tapi ada investor mau masuk nih. Nah di jeda itu waktu itu dia belum masuk tuh gitu. Kita uang kasir tuh waktu itu udah tinggal mungkin 30 apa 50 juta gitu. 50 juta dari modal berapa? Lupa gue mas. Nyampe? Enggak ya di awal enggak nyampe sih. Sampai akhirnya kenapa bisa kehabisan bensin di tengah jalan? Karena kita waktu itu fokus bikin produk kan. Kita harus produk, belum ada revenue dari situ. Jadi ya udah kita fokus bikin produk. Ada investor mau masuk kayaknya kita fokus ya. Nih katanya investor mau masuk bentar lagi. Pas di momen itu rumah yang gue jual udah 1,5 tahun tiba-tiba laku gitu. Rumah yang udah lo jual 1,5 tahun? Tadinya 1,5 nggak laku-laku? Nggak laku-laku. Tiba-tiba di momen itu laku. Partner gue juga tanahnya itu si Novan ini, tanahnya tuh udah 5 tahun dia coba jual nggak laku. Tiba-tiba di bulan yang sama laku tuh bareng-bareng. Gitu. Tapi ini ada cerita ya di balik itu ya. Kenapa gue jual? Karena waktu gue bangun kasir ini mungkin pesan-pesan juga nih mas. Kalau kita bangun usaha dan kita punya ada hal-hal yang ngedistract, itu lebih baik disingkirin sih. Contoh? Rumah itu gue nyicil waktu itu kondisinya. Jadi fokus gue tuh selalu bulan depan gue harus bisa bayar cicilan nih gitu. Nggak mikirin produknya gitu. Nyicilnya KPR lagi? KPR gitu. Riba lagi ya? Iya itu aduh. Mana ya? Ya alhamdulillah abis itu terus ya udah sampai sekarang alhamdulillah sih. Maksudnya gue sama istri kita fokus untuk kita nggak ada utang sama sekali gitu, zero debt lah. Dan akhirnya alhamdulillah bisa fokus inian kasir gitu.
Nah itu kondisinya gitu, waktu rumah laku, tanah partner gue laku, kita ceritakan tanah gue laku nih, gue rumah juga laku nih gitu. Oh ya udah alhamdulillah. Investor belum masuk gitu. Ini anak-anak gimana gajiannya gitu. Kita waktu itu masih 17 orang lah kasir waktu itu. Masih 17 orang. Apa aja dulu cara, gue pengen pelajarin sama lo deh. Maksudnya gue pengen belajar dari lo adalah bisnis model kayak semacam startup untuk tech pencatatan atau keuangan ya. Seputar kayak gitu, kasir gitu ya. Itu dibutuhinnya apa aja sih paling banyak? IT. Ya karena core kita di tech sama produk, pasti di tag sama produk timnya. Gemuknya gitu. OPEX-nya di situ. Iya, salah satunya situ sama mungkin tim marketing lah. Sisanya ops gitu kan masih bisa di support ya. Marketing buat ketok pintu door to door ya. Buat nawarin ke toko kelontong. Kok mau nggak kok gitu kan? Nih pakai aplikasi gini. Iya gitu. Lu mah gue udah laku, udah rame, udah laris. Makasih kok balik gitu satu. Lu ngerasain kayak gitu? Iyalah, di awal-awal gue yang keliling lah. Satu-satu berdua itu gue awalnya keliling nawarin gitu sampai ini baru nih the real startup nih. Karena harus tahu kan ininya bener-bener jualannya nih gimana sih gitu ke orang. Kita harus tahu bener-bener ini beneran problem buat mereka nggak sih catatan ini gitu. Oke. Gitu ya udah sambil jalan gitu ya sampai tadi ya balik lagi yang ke cerita itu akhirnya alhamdulillah pas itu kita bisa ngejual rumah sama tanah itu buat ngegaji orang kurang lebih kayak 3 bulan gitulah. Jadi buat 3 bulan ke depan atau 3 bulan nunggak yang kemarin? Enggak, 3 bulan ke depan. Oke, 17 orang itu. Habis itu tapi udah habis tuh duitnya. Ya. Alhamdulillah tapi masuk gitu. Jadi udah mepet gitu deh. Ya alhamdulillah masuk dah aman. Gitu. Suka duka membangun startup gitu deh. Luar biasa. Terus gimana? Apa duka lagi yang lo jalanin ketika lo berdarah-darah? Iya itu ya. Sebelum lo dapat investor yang beneran ya? Iya. Itu lumayan sering kita karena di startup ini kan salah satu ininya kan di ini ya investment game kayak gini kan gitu. Ya sempat memang juga kondisi di mana kayak gitu lagi tuh. Kita sempat ada klien yang kita bergantung banget nih sama ini klien nih gitu. Nanti kalau ini dapat aman nih kita duitnya gitu. Tiba-tiba kesikat sama ada satu startup yang lebih gede masuk ke klien itu lebih trust. Wah udah. Sebut saja? Jangan. Gak enak. Baik soalnya orangnya. dulu belum kan. Gitu deh. Bahaya nih suka. Aduh. Jangan dipancing-pancing Mas serius. Bahaya nih. Soalnya kompetitor lo juga ya? Waktu itu dulu ada bisnis yang mirip lah. Dia punya bisnis unit yang mirip dengan ininya kasir. Yang warna apa? Enggak. Akhirnya si klien pilih dia. Iya, kenapa lu kurang unique selling proposition pada saat itu mungkin? Iya mereka dengan tim lebih banyak, lebih udah proper gitu. Nih kita sistemnya udah jadi gini gitu. Tapi kasir tuh ngalamin 2-3 kali di mana momen yang gitu tuh Mas yang kita Dek kayaknya minggu depan tutup nih gitu. Hah? Ngalamin kayak gitu? Itu gue juga sempat ngalamin awal-awal kasih solusi itu. Ya, udah mau tutup ya? Maksudnya kayak bukan tutup sih kayak ini gue minggu depan anak-anak gajian nih. Iya. Ini gue bulan depan anak-anak deg-degannya di situ ya startup begitu kan. Exactly. Ini kita saling curhat ya guys ya. Maksudnya begitu ngerasain hal-hal kayak gitu dan jadi jangan lu ngelihat bahwa sekarang brand ini udah begini, sekarang udah begini. Lihat deh kita berdarah-darahnya. Darah-darah banget. Gitu. Kalau gue sama partner gue dia selalu bilang tuh kurva J tuh Mas gitu. Jadi kita mulai kan di sini nih. Terus tiba-tiba udah kan keluar duit, udah mau habis. Di sini nih di tengah-tengah nih bergantung nih. Kalau investor masuk aman. Oh, jadi bukan bergantung sama Allah. Nah, itu. Nih pas itu begitu. Sampai udah enggak ada apa-apa. Bingung kan mau bergantung sama siapa. Jadi lu polanya bukan bergantung sama Allah dulu tapi bersandar pada makhluk. Manusia kan. Lihatnya kan gitu kan. Fitrahnya dulu begitu. Gitu. Sekarang masih? Alhamdulillah berkurang. Udah. Tapi enggak lah insyaallah. Masya Allah. Tapi kita udah turun nih. Turun, bergantung investor, bergantung klien kalau bayar. Waktu itu ya sampai jual rumah, sampai udah dibawa banget, udah nggak ada apa-apa lagi nih kita. Ya udahlah, gitu kayak wah selama ini lupa nih bergantung sama Allah nih ternyata. Jadi bener-bener pas pasrah itu. Kurvanya kebalik. Jadi dari sini mulai. Ini Anda mau nyuruh editor saya ngedit nih ya?
Enggak, ulang. Udah nggak usah edit ya. Memang mencerminkan bahwa memang dia apa adanya orangnya. Iya. Gitu ya. Iya, jadi mulainya dari sini. Jadi diulang nih. Kenapa nggak dari sini aja? Oh, ini susah ya? Susah kayaknya. Ini goal ininya justru. Oh gitu ya udah. Ini perkara jari doang lama banget nih urusan. Ya udah coba ulang. Ini dari sini. Ya kan awalnya bergantung nih. Bergantung investor, bergantung klien. Ulang lagi. Biar katanya ada obrolan nih. Yeah. Oh berarti lu bukan bergantung sama Allah di sini? Enggak, bukan gitu. Okay. Nah ini ceritanya. Pas sampai bawah udah habis banget tuh. Rumah udah habis. Oke, di sini nih. Iya udah di bawah banget. Ya di situ baru kayak gitu. Ini kita kok bergantungnya sama klien sama investor sih gitu, yang punya duitnya kan sebenarnya Allah semua nih gitu. Dia maha kaya. Iya makanya terus dimana sewaktu kita pasrah itu malah parah banget mas. Jadi habis dari sini pas kita pasrah banget nih karena nggak ada apa-apa ya, itu naik langsung kayak ditampar-tampar duit gitu. Bener-bener waktu itu macam-macam lah gitu. Maksudnya bukan uang doang ya. Apa tiba-tiba gua hamil gua hamil. Oh iya, gitu. Selamat ya. Anda bisa hamil ternyata. Bini gua hamil. Oh iya benar. Gua. Oh, iya. Aduh, nggak bisa aja. Salah mulu. Udah kesini pakai jaket partai. Iya. Bukan partai ini ya, kasir ya. Aman iya. Aman guys. Saya pikir jaket partai. Kalau jaket partai saya suruh copot dulu di luar. Di sini bukan tempatnya kampanye. Oke terus? Iya gitu. Terus habis itu ya gitu. Dia alhamdulillah partner gue juga istrinya hamil. Terus macam-macam lah. Tiba-tiba Allah ngasih banyak banget gitu. Yang benar-benar tadinya kita di sini doang. Oke. Itu spike langsung begini mas gitu. Nah ini gitu. Guys, kuncinya guys. Kan udah tahu ya kita ya bahwa banyak ustadz-ustadz kita yang menjelaskan bahwa Islam itu sama dengan menyerah. Betul. Nah, jadi ketika kita serahkan semuanya, kita pasrah sama Allah Jalla wa'ala dan lain sebagainya, di situ bahwa Allah melihat, nah ini nih, ya kan dia benar-benar bergantung. Iya. Gitu kan. Nah ini nih benar-benar memasrahkan bahwa aku yang memiliki segalanya. Yes. Begitu kan. Betul. Kata Allah kan, sehingga langsung jas. Iya. Makanya kan harusnya tuh di sini udah pasrah aja cepet-cepet gitu. Maksudnya ya kita walaupun posisi kita lagi di atas ya pasrah aja ya kan, semuanya kita ikhtiar aja kan. Semaksimal mungkin nanti Allah yang ngaturin aja gitu. Oh iyalah, hasil bukan dari kita, hasil mah terserah Allah, kita mah ikhtiar aja dituntutnya. Sampai pas naiknya gara-gara apa tadi? Macam-macam ya itu. Karena investor datang. Investor masuk. Terus tiba-tiba ada aja lah. Maksudnya dari luar yang itu ya, yang gue selalu ingat salah satu Ustadz Nuzul waktu itu. Ini nggak apa-apa kan nyebut nama Ustadz? Iya nggak apa-apa. Ustadz Nuzul sempat ada video dia yang bikin kita ngena banget tuh. Dia ingetin sih sebenarnya ada satu hadis atau ayat gitu yang bilang ya rezeki itu datang dari tempat nggak diduga-duga gitu. Ya ngapain kita duga-duga gitu. Iya. Kita mikirinnya dari investor, dari klien, dari ini gitu. Dalil ya. Tadi kan lu nanyakan dalil apa hadis ya, itu dalil dari Quran ya. Surat At-Tolak. Iya. Dari ayat 2 sampai ayat 4 tuh. Insya Allah itu kan benar-benar ya pas kita nggak duga-duga malah di macam-macam tuh dikasihnya. Asal Poma ya takillah ketika kita takwa sama Allah. Betul. Nah tadi kan tempat salah satunya adalah ketika lu takwa benar-benar gue pasrah ya Allah, gue serahkan semuanya, dan aku tidak berharap dengan sesuatu selain dari Engkau ya Allah, kan gitu kan? Bener. Pasti kan dekatkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dengan haram, langsung tuh. Langsung iya, itu masya Allah deh. Oh, gitu. Oke. Ya, tapi banyak ya, harusnya kayak gini orang banyak sih ngalamin. Ya Mas Dedi juga pasti ngalamin kan, kondisi gitu. Jadi ya itu lika-likunya entrepreneur kayak gitulah gitu. Oke. Berapa nilai dari investor yang pertama kali tiba-tiba Allah datangkan? Emang gak nyebut angka? Enggak tahu. Jangan deh. Oh lu gak mau? Jangan. Enggak, kalau enggak gue yang buka. Ini kasih solusi. Enggak, gue yang buka angkanya, kan gue udah dikasih tahu. Cuma kan tugas saya kan cuma memancing aja. Kan gue gak mungkin gue buka di sini 75 miliar. Wah bener-bener nih. Tolong ya bapak-bapak. Kan gue gak bilang. Iya kan gue gak bilang lu buka atau lu dapat 5 juta dolar kan. Iya. Terus. Waduh. Itu terus ada kenapa? Gini, poin yang mau diambil adalah gimana caranya meyakinkan investor datang ke lu sementara usaha lu belum growing. Jadi investor itu biasanya ngelihat dari beberapa hal ya. Satu adalah product market fit gitu. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Ini beneran fit nggak sih buat orang? Buktinya apa fitnya gitu. Kadang-kadang kita bisa kasih contoh aja. Misalnya, ini udah ada user berapa banyak yang pakai dan mereka aktif gitu. Kita butuh scale begini gitu. Nah itu yang
biasanya mereka yakin kenapa ini bisa potensi besar, dan yang kedua itu founder, pasti investor tuh ngelihat foundernya siapa gitu selalu tuh. Story ya? Jadi 80% investor tuh pasti ngelihatnya founder ya. Apa siapa nih foundernya siapa nih? Maksudnya secara personal brand atau secara memang pengalamannya atau secara banyaknya followers atau mungkin digandrungin sama kaum daerah ikan, gue nggak tahu makanya gue nanya. Oh iya, foundernya tuh lebih ke, kalau yang gue ngobrol ya itu lebih di karakter sih gitu, insya Allah ya. Jadi lebih di karakter, karena mereka tuh kalau bisnis ini nggak jalan, kalau karakter orangnya bagus, pasti dia akan cari cara supaya ini bisa ngejagain uang yang dia titipin. Oh, gitu. Berarti karakter lo bagus tuh pada saat itu. Insya Allah ya. Oh, gimana? Amin. Dari hal apanya nih yang mungkin dia melihat? Kok lo bisa-bisanya? Ya gue mention ya, dapat dana investor yang mungkin sekian gitu kan, yang wow gitu nilainya. Apa mungkin tips buat para founders di luaran sana? Sebenarnya kasih tahu apa adanya dan secara logik sih. Maksudnya jangan terlalu banyak hal-hal yang dibuat-buat gitu. Oh iya, banyak tuh startup tuh ketika pitching ke investor tuh dikarang-karang kan. Installernya udah puluhan juta gitu. Terus aktifnya nggak pernah disebutin. Oh iya. Gitu misalnya kayak gitulah gitu. Ya, kita sih kalau di kasir ya prinsipnya kita kasih tahu apa adanya, kita ya jelasin apa adanya lah gitu. Bener-bener ya. Kalau memang nggak mau ya berarti emang bukan dia yang cocok di sini gitu. Gitu sih. Oke. Itu yang gue alamin sih Mas, kayak gitu. Artinya kan berarti lu juga dekat banget sama UMKM. Sampai akhirnya sekarang ada si kasir ini udah berapa tahun? Udah 2015. Rilisnya 2017 ya. 2017 berarti 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. 5 tahun lu udah penetrasi ke daerah-daerah. Tadi lu bilang tier 1, tier 2, tier 3 ya. Artinya mungkin kalau bahasa lainnya second city, third city. Betul. Iya kan? Berarti mungkin lu ke Sragennya, ke Klatennya. Iya. Gitu kan? Ci gitulah, Cilacap, Ci apa gitu. Bener kan, begitu-begitu kan. Nah, gedenya di situ gitu ya. Iya, kita sekarang kalau secara user itu udah ada sekitar 1,2 juta lah pedagang di 514 kota. Wow. Gitu di Indonesia ya. Wow. Gitu, alhamdulillah sih gitu. Oke. Terus kendalanya biasanya apa sih para UMKM yang dimaksud adalah menggunakan point of sales atau mesin kasir secara digital gitu ya. Ketimbang dia kan bisa ngitung pakai bekas bungkus-bungkus kertas nasi uduk dia. Pencatatannya hari ini keluarnya apa aja, atau buku yang kertas folio yang nota-nota itu ya. Panjang itu tau sih? Iya. Bisa pakai itu dia. Iya, nah itu sebenarnya kuncinya adalah bisa itu ya, transaksi itu bisa dipertanggungjawabkan gitu, bertanggungjawabkan ya. Tadi kurang katakannya. Tadi bertanggungjawaban kayak saya taunya saya bertanggungjawabkan gitu kali ya. Oke. Gitu. Nah itu itu yang jadi kunci. Kalau ya ini kan orang kan kita bisa ya nyatet kayak gitu, terus ini saya pencatatan saya segini gitu, jadi butuh modal lebih gede apa gitu. Nah akhirnya kan intinya nggak bisa divalidasi lah gitu transaksinya itu. Oke. Gitu. Nah kalau dengan adanya mesin kasir lebih rapi. Dengan kasir kita goalsnya adalah supaya transaksinya itu bisa divalidasi gitu Mas. Oh, pengeluarannya jelas. Pengeluaran jelas, terus ya benar kalau dia bayar pakai digital payment kan nggak dia buat-buat. Itu beneran ada transaksi. Oh iya. Gitu. Nah ini nih. Udah mulai kunci permasalahannya. Udah di akhir belum ya? Belum. Masih panjang 4 hari lagi. Panjang amat. Nah, jadi gini, artinya dengan adanya rapihnya pembukuan, udah mulai masuk satu cara yang tadi lo maksud ya. Investor sepercaya itu. Iyalah, Oke. Itu jadi salah satu baseline buat mereka percaya untuk menitipkan uangnya ke situ. Oke, kebayang gue. Minjemin atau ini ya, atau jadi nginvest gitu. Iya, oke. Kenapa? Soalnya dia ngelihat bahwa lu perusahaan lu aja nggak proven nih. Iya kan, masa lu uang masuk aja dan keluar aja omsetnya kelihatannya gede tapi ternyata lu nggak megang cashnya. Iya. Cash flow berantakan. Itu ada story kayak gini nih Mas. Jadi gue hampir tiap hari lah ngobrol sama pedagang-pedagang ini ya. Oke. Dari yang gerobakan sampai warung-warung yang jual mie gitu. Itu Warmindo. Oh, boleh ya? Ya boleh. Warmindo emang ada ini juga POS gitu? Bukannya bayar pakai? Iya, nah itu mayoritas memang masih mencatat pakai kertas, even nggak dicatat gitu. Mayoritas nggak dicatat. Oh, iya, yang nyatet tuh masih, yang nyatet dibungkus rokok tuh masih ada niatan berarti. Nah, berarti tapi isi rokoknya dibuang kan? Rokoknya dibuang. Iya, nggak boleh lah. Masya Allah. Masya Allah. Nggak boleh lah. Iya.
Oke, terus akhirnya? Iya. Nah, waktu gue ngobrol nih dari gerobakan nih, tukang mie ayam deket rumah gue, ada tukang nasi goreng di Tebet namanya Pak Agus gitu. Dia bukanya dari jam 5 sampai jam 2 pagi. Itu average mereka transaksi sehari itu bisa 1,5 sampai 2,5 juta lah. Wow, oke dong. Iya, gerobakan gitu tuh. 2 juta satu hari, berarti kalau sebulan 60 juta secara revenue, omset. Omsetnya mereka. Wow. Gitu. Nggak pusing tuh kerja sendiri, nggak mikirin campaign 17 Agustus 88 ya, nggak pusing. Iya benar. Itu nggak pusing kayak gitu-gitulah. Gitu. Terus, tapi ada kendalanya kan kayak gitu biasanya. Nah, ini sama juga sih kita juga pernah ngobrol sama toko kelontong ada di daerah Pondok Cabe. Waktu itu gue ngobrol sama ibu-ibu, pendapatan sehari berapa, Bu? Ya 2-5 juta lah Mas, kurang lebih. Gitu. Sehari itu toko kelontong. Si kayak Warmindo tadi itu di dekat kantor kasir ada di Antasari, itu sebulan bisa bersih sampai 50 juta tuh Warmindo. Gitu. Oke, ini kita telusuri lebih dalam ya. Karena ini penting banget buat para UMKM. Yeah. Kenapa mereka kok rasanya tuh tidak terlihat scale up? Exactly itu. Iya gak sih? Bener. Nih gue nanya, kan lu kan dekat banget nih. Lu kan bapak keuangan UMKM nasional nih. Maksud gue kan lu kan ke lapangan-lapangan, turun langsung, ya kan, ketok pintu dan lain sebagainya. Betul. Gitu kan, dengan mengedukasi para UMKM agar pentingnya pencatatan, pembukuan, laporan dan lain sebagainya. Tapi kan mereka sepertinya, koreksi kalau salah, iya begitu-begitu aja. Mungkin ini anaknya, turun ke cucunya. Puluhan tahun kan. Iya. Misalnya warteg atau mungkin kelontong atau mungkin apa tadi lo bilang kayak Warmindo gitu. Warung kopi, Indomie dan lain sebagainya gitu kan. Iya. Nah itu kenapa tuh? Nah, kita kasih solusi.